Salom mejuah-juah membantah kerina. Bapa nande senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Bujur si katakan mantuhan di bata, ibas perjumpaan ta arah pejezinta GBKP tanggal 10.2 Maret 2023. Arah tema ngatakan sa, bujur ibas perbeliten, bahan renungan ta, perbahanan rasul-rasul 5 ayat sada 10 sada. Ope dengan sedengkakan karena bahan renungan ta indah, mari dage, si petenangkan lebih pusu perukuran taras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan, ijabas pak sawari indah iberikan dengar waktu kesempatan man kami selaku anak-anak andu Bapa. Ijakan tisidari ati kami megikan karena kebenaran katandu, maka ngerana kam dage Tuhan, demi pusu perukuran kami. Selalu kuasa kesahandu si badia, petenangkan du pusu perukuran kami, gelah banci kami fokus, ibas megikan katandu, ras dalam kensa bagi si ngena ati dus saja. Ngerana kam dagi Tuhan, kami go sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu. Amin. Mari dagi si perdiatekan karena bahan renungan ta, perbahanan rasul-rasul 5 ayat sada 10 sada baginda mekarna kata di bata, Ananias ras deharana Sapira. Tapi lit mekala si deban, gelarna Ananias, deharana si Sapira. Idaya kena tanah na selambar, tapi ibu ni kena debatu kur tanah he. Sada bagin ibre kena man rasul-rasul, deharana pe meteh karena sienda. Jenari isungkun Petrus ianina, o Ananias, engkai maka iplepas do iblis, engkuasai ukurndo. Semaka ibu alindu kesah si badia, alumunikan sada bagin tukur tanah he, kam kap empu tanah e. O pedenga idayaken, jana kenca idayaken, duit epe ate-atendo mempergunakan sa. Dagi engkai maka turah ukur untuk erbahan senda. Labo manusia si ibu alindo, tapi kam enggo erbual mandi bata. Kenca ibegi Ananias kata minter iam bulak dengan mate pe. Biar kel krina kalak si megi kejadin Jenari tedis piga-piga anak perana si ije, ibalutina mait ibabanan darat guna ikuburkan. Kira-kira telu jam kencasie reh dehara Ananias kubas, lai tehna kai singo jadi nandangi perbulangenna. Nina Petrus manbana, katakan manbangku, tuhukin enda ngenca tukur tanah sialu kendu ras perbulangendu, erjabab ia nina, tuhu, asimu ergana, maka nina Petrus manbana, engkai maka ersada arindu, ras perbulangendu, encubai kesah Tuhan, nehenlah, kalak singgung kuburkan perbulangan du tedis ilebe-lebe pintun, kampe ibabana mekudarat. Rempet bulak Sapira kunahi Petrus jenari mate. Asum bengket anak peranandai kubas idapetina Sapira nggo mate. Maka ilanjanan darat jenari kubur kena deherken perbulangenna. Biar kel krina perpulungan bagi pekrina kalak sideban si megi kejadin endah. Si bare mekerna bahan renungan tak endah. Bapa nanti senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Kisah para rasul menceritakan bagaimana sejarah gereja Kristen awal setelah naiknya Yesus Kristus ke surga. Amanat kisah para rasul menjelaskan bagaimana pengikut-pengikut Yesus Kristus, terutama murid-murid Tuhan Yesus dengan pimpinan Roh Kudus, berani untuk menyebarkan kabar baik tentang Yesus di Yerusalem, di seluruh Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan pengaruh Roh Kudus, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga cara hidup jemaat mula-mula saling membantu, di mana tidak ada hidup yang berkekurangan, tapi benar-benar tercukupi semuanya, sehingga kehidupan mereka menjadi berkat. Karena apa? Karena mereka hidup sehati sejiwa. Mereka bisa merasakan apa yang menjadi kesusahan orang lain di dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Tapi begitu pun ada juga kasus yang terjadi, dan ini sangat menyedihkan sekali, yaitu kisah suami istri yang namanya Ananias dan Sapira, di mana suami istri ini ternyata sepakat untuk menjual sebidang tanah. Tapi masalahnya ada suatu ketidakjujuran yang dilakukan oleh mereka. Karena apa? Karena mereka menahan sebagian dari hasil penjualan tanah, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Kalau kita perhatikan di kisah para rasul 5 ayat 2 ini ada kata-kata yang mengatakan dengan setahu istrinya. Berarti istrinya tahu begitu.
tentang ketidakjujuran yang dilakukan oleh suaminya. Di sini kita belajar secara khusus ya, kita sebagai seorang istri. Dan kalau kita perhatikan ya, di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu, itulah Adam, laki-laki. Penolong baginya, itulah Hawa, seorang perempuan. Berarti kita juga sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, seharusnya kita menjadi penolong bagi suami kita. Seharusnya kalau tidak ada kejujuran di dalam rumah tangga, kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, seharusnya juga di situ peranan kita sangat luar biasa untuk mengerahkan kehidupan keluarga kita ke arah jalan yang benar. Karena apa? Karena kita wanita, seorang istri adalah tiang doa, berdoa kepada Tuhan. Memang benar bahwa laki-laki, seorang suami itu adalah sebagai imam. Dia juga yang membawa anggota keluarga untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tapi tiang doa sebagai seorang istri harus benar-benar tetap berpengendes mantuhan di bata. Karena kemolekan, kecantikan seorang istri itu adalah bohong dan sia-sia ya. Karena hanya dilihat dari penampilan dari luar saja. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Artinya, istri yang takut akan Tuhan tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Bukan seperti Sapira dalam bahan renungan kita ini. Dia tahu begitu. Ada suatu ketidakjujuran yang dilakukan oleh suaminya. Tetapi dia terus meneruskan begitu ya. Ketidakjujuran itu lagi begitu. Sehingga hukuman mereka berdua ya, suami dan istri ini. Karena Petrus tahu bahwa hati mereka dikuasai iblis. Ingatlah ketika ada ketidakjujuran di hati manusia, di hati kita, pasti hati dan pikiran kita itu dikuasai iblis. Kita pasti mendustai Roh Kudus seperti Ananias dan Sapira ini. Hati dan pikirannya dikuasai iblis. Mereka mendustai Roh Kudus, menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Sehingga Petrus juga mengatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Hasilnya, ketika mendustai Allah, hukumannya adalah hukuman mati. Sekali lagi, kejujuran adalah hal yang sangat penting kalau kita mau dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak senang kalau kita tidak jujur di dalam kehidupan ini seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Sapira. Mereka juga dikatakan sebagai orang yang rakus akan uang. Kalau kita bisa perhatikan di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Karo ya, 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, sebab merangap nandangi duit, mesumbul kerina kejahatan. Nggolit piga-piga kalak si merangap nandangi duit. Lanai tetap ibas kini teken. Jana gulut ukurna ibahan berbagai-bagai kecedaan ate. Bahan renungan endape ngajarkan manbanta selaku kita orang tua marilah. Kita ngajarkan kejujuran man anak-anak kita mulai dari sejak kecil. Secara khusus kita selaku orang tua, marilah terlebih dahulu kita menjadi contoh usihan si bohuli. Baik ibas jabu gereja, ibas ingan pendahin ras ijapa pe kita kerinana ringan. Adis perdiateken ya karena bahan sharing diskusi enda. Turikan kai persingat si idat ndu arah teks renungan tak enda yang kami dapatkan. Mari kita jujur. Hanya dengan 5 huruf. Jujur. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Terutama antara suami dan istri. Begitupun kalau suami istri melihat, mengamati pasangan kita tidak berjalan dalam jalan Tuhan. Seharusnya suami dan istri bisa menegur dengan baik. Dan jangan mau bersepakat untuk melakukan yang tidak baik di mata Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan hukuman Tuhan itu menimpa kita di dalam rumah tangga kita karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Maka memang selaku anak-anak Tuhan
yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berjuang, berusaha dalam menjalani hari-hari kehidupan kita dengan tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Jangan sesuai ras pengalaman kita juga ya. Ketika kita melakukan kejujuran, pasti kita mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi kalau kita berani untuk melakukan ketidakjujuran, apa yang kita rasakan dalam hati kita? Pasti adanya ketidakdamaian, pasti adanya ketidaktenangan di dalam kehidupan kita. Maka marilah si penanam-nanam, si pegejap-gejapkan bas kegeluhan ta, kita rasakan bagaimana kasih Allah bekerja di dalam kehidupan kita kalau kita mau senantiasa hidup dalam kejujuran Tuhan. Maka sharing si peduakan turikan kai si banci ibandu. Kulebe wari enda karena bujur ibas perbelitan subuk ibas jabu bagi pe gereja. Terutama ya ibas kegeluhan bas jabu contohnya. Bujur ibas perbelitan. Adi banci memang gerakan menabung pe penting enda ilakukan ya guna masa depan ibas jabunta. Adapun uang kita pergunakan semuanya itu untuk hal-hal yang penting, membangun di dalam rumah tangga kita. Bukan artinya kita juga jadinya konsumerisme ya. Ada uang, di situ mau dihabiskan. Itu juga tentunya kita perlu perencanaan di dalam rumah tangga kita dengan mempergunakan keuangan, harta benda yang kita miliki. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih di dalam gereja kita, sesuai dengan tata gereja GBKP juga ya, ada persen-persen yang diaturkan dan secara khusus dalam setiap persen-persen yang sudah diaturkan, baik yang tinggal di Runggun, begitupun yang tinggal di Kelasis, di Modramen, semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dipergunakan untuk menjalankan tritugas panggilan gereja, baik kononia, marturia, dan diakonia. Kiranya kasih Allah terus bekerja dalam kehidupan kita, supaya kita semakin lagi ya, lebih giat untuk memuliakan nama Tuhan, dan secara khusus seperti tema kita ini tadi, bujur ibas perbelitan. Jujur dalam setiap keuangan harta benda yang kita miliki. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, supaya semuanya ini berguna menuntun kehidupan kami, tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bujur.